Oke, kita lanjut lagi ya topiknya. Yang tadi ya, untuk pengaturan untuk pindah ke baris berikutnya boleh pakai breakline, boleh pakai div, boleh pakai p/p. Jadi breakline itu dia nggak perlu ditutup dengan /br, cukup br saja. Div harus ditutup dengan /div, ini dia contohnya. Kemudian P ditutup dengan /P, itu paragraf. Ya, dia ada atributnya itu align. Ya, jadi saya pikir untuk sejauh ini Anda sudah bisa memahaminya. Nah, selanjutnya kita mau buat bagaimana mengatur format karakter, gitu ya. Kita lanjut aja di sini. Misalnya untuk mengatur format karakter itu, bagaimana biar huruf dari satu bagian ke bagian yang lain itu tidak sama. Ini ya hasil terakhirnya. Nah, contoh, saya mau buat judul ya. Saya mau buat judul, tapi ukurannya lebih besar. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, Anda gunakan di sana misalnya font, ya. Kemudian boleh dikasih style ya, font style. Kemudian size, size ini. Misalnya saya kasih di sana 10. Oke. Kemudian face, atau nggak usah pakai font style dulu ya, kita ambil yang umum aja dulu. Misalnya saya buat di sana font face, face-nya bentuknya misalnya saya kasih Arial, kemudian size saya kasih ukurannya 12, kemudian color saya kasih warnanya misalnya di sana adalah ASSD. Ini bisa Anda buat 6 digit ya, bisa A, B, C, D, E, F misalnya gitu. Yang pasti dia 6 digit, bisa huruf saja, bisa angka, bisa huruf dengan angka, bisa digabung gitu ya. Misalnya ya, saya buat di sana website pribadi saya. Atau ini kita simpan, kita buat lembaran baru ya, biar lebih enak, lebih bersih. Jadi nanti kita bisa atur-atur lagi. Karena saya kasih namanya latihan 2.html. Oke, saya mulai HTML, mengatur format teks judulnya saya kasih ya. Oke, di sini kita perhatikan ya, untuk mengatur format teks tetap tadi ya, atribut daripada background, saya kesini dulu kita ya. Mengatur atribut background, saya kasih misalnya di sana background color, saya kasih misalnya warnanya adalah A, F, F, G. Saya kasih huruf besar F. Tuh. Kalau mau cek, bisa ya, Ctrl S, lihat di foldernya, saya di STP, ada di folder web, ada latihan 2. Nih, kita cek ya hasilnya. Nah, ini ya. Ini ya warna backgroundnya jadi seperti ini. Rupanya karakter yang tadi yang kita buat warnanya. Misalnya kalau saya ganti A, C, 1, 2, 3, contoh. Yang pasti kalau 0 sebanyak 6 dia hitam. Kalau F sebanyak 6 dia sama-sama merah ya, tapi intensitasnya beda. Ya. Contoh, saya ganti. Misalnya kalau kita simpan, biru. Kalau kasih C sebanyak 6 kali, nggak salah abu-abu ya. Coba kita cek. Nah, nih. Oke. Nah, itu mengatur warna background. Nah, kalau kamu mau ngatur warna teks, saya kasih teks. Sana secara keseluruhan nanti dikasih warna teks. Misalnya, saya kasih blue. Coba. Nah, di sini kita mau atur ya. Saya mau buat di sana misalnya satu paragraf baru. Karena kita sudah belajar paragraf. Saya kasih align, misalnya saya kasih center. Ini kan nggak ditutup /p, cukup buat buka kurung slash, dia p-nya nanti akan dibuat secara otomatis. Saya buat misalnya halaman website saya, contoh. Ya, kalau kita simpan, kita buka browser, kita refresh.
Ini ada tulisannya. Tapi kan tulisannya ini maunya dibuat gede gitu ya, lebih besar gitu. Nah, kamu boleh kasih ya. Untuk ukuran teks itu ada banyak ya. Bisa kita kasih pertama font. Misalnya saya kasih font, saya tutup slash font. Nah, untuk menutup di sini kan, kita buat aja buka slash, nah secara otomatis nanti ditambah. Nah, saya kasih size, misalnya saya kasih size-nya 3/10 biar lebih gede. Face-nya saya kasih misalnya Arial. Ini face itu bentuk huruf ya. Arial Black. Contoh. Kalau kita simpan, kita lihat hasil. Nah, ini dia. Kan lebih gede ya. Nah, itu bentuknya. Kemudian warnanya mau ikut di sini boleh, tapi kalau mau kamu setting juga di sini boleh. Color misalnya, colornya saya akan kasih di sana. Kita cek warna, saya nggak bisa hafal semua ya coding warna. Sama aja biru ya. Nah, ini kuning kan kalau kita kasih yellow. Tapi jangan sampai dibuat gini ya, nanti sakit mata. Kita kasih green aja. Nah, ini aja yang dikasih warna green. Selanjutnya enggak. Ya, dia tetap kembali ke warna dasarnya, warna biru. Jadi, antara font dengan slash font yang dikasih warna green. Ya, jadi ini artinya adalah bahwa ada tag HTML font ditutup dengan slash font. Ya, ada tag HTML font ditutup dengan slash font. Di sana dia ada atributnya. Ada size, ada face, ada color. Jadi boleh kamu pakai font size saja, atau Anda pakai di sana font face saja, atau font size saja, atau font color saja, atau dua dipakai. Jadi tergantung ya, kamu mau pakai yang mana. Nah, misalnya kalau kita mau buat garis ya, garis pembatas, misalnya judul dengan bagian isinya, saya kasih HR. HR itu horizontal rule. Coba kita cek. Nah, ada garis seperti ini. Ya. Nah, Anda boleh tambah seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya Anda di sana mau tambah lagi teksnya, tapi ukurannya nanti beda misalnya. Nah, Anda bisa misalnya buat di sana belajar mendesain halaman website. Ini ya. Kalau kita simpan, maka ini akan berubah jadi biru tulisannya. Oke. Nah, kalau misalnya berulang dibuat HR boleh nggak? Boleh ya. Misalnya, sorry, Anda kasih HR. Nah, HR ini pun ada atributnya. Misalnya Anda kasih color, misalnya kalau Anda kasih merah, boleh ya. Jadi seperti ini saya kasih merah. Nah, jadi dia warna merah. Ini kalau kita kasih color, usahakan tetap huruf kecil ya. Karena gini ya. Nah, kemudian apa lagi untuk teks ini? Untuk teks ini ada banyak ya yang mau kita pelajari. Untuk ukuran tadi yang saya bilang kan font. Font ini nggak ada, dia kalau kita kasih font ya sebatas itu aja. Jadi dia nggak membuat fungsi pindah ke baris berikutnya, dia nggak gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut H1, heading 1 ya. Misalnya kalau saya kasih H1, misalnya tutup slash H1, dia ukurannya makin kecil hanya indeksnya. Jadi H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu biasanya. Kalau saya buat belajar 1, contoh. Kemudian H2, sorry H2, belajar 2. Kemudian H3, belajar 3, contoh ya. Kemudian H4, belajar 4. Kemudian H5, belajar 5.
kemudian H6, belajar 6. Nah, contoh seperti ini ya. Kalau kita simpan, ya, kita lihat hasil, makin besar indeks, makin kecil ukurannya ini. Dan dia memiliki fungsi break line. Coba Anda perhatikan dari sini ke sini kan pindah ke baris berikutnya dia. Belajar 1 ke belajar 2. Bukan karena saya buat dia ke bawah, maka dia pindah. Enggak. Kalau Anda ratakan gini pun ke samping, tetap hasilnya nanti pindah ke baris berikutnya. Kenapa? Karena dia heading itu selain mengatur ukuran teks, dia juga membuat fungsi untuk pindah ke baris berikutnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi untuk teks ini? Teks ini masih banyak ya. Misalnya untuk membuat cetak tebal, saya kasih ukurannya lebih gede, font atau pakai H1 aja ya. Oke, kita kasih seperti ini ya. Nah, contoh di sana saya gunakan misalnya saya kasih bold ya. Sorry. Saya kasih bold. Oke, kita kasih bold. Kemudian kita kasih underline. Kita kasih underline. Kemudian kita kasih talik. Nah, coba Anda perhatikan, yang pertama kali ditutup adalah slash I, slash U, dan slash B. Ya, coba kalau kita kasih satu biar nanti kelihatan ya. Satu, ini saya tutup di sini slash H1. Nah, misalnya saya buat ini, teks ini ditambah dengan cetak tebal, miring, dan garis bawah misalnya. Kalau kita simpan, ya, kita refresh. Nah, ini teksnya. Ya. Jadi dia dikasih bold, dikasih italic, dikasih underline. Yang perlu diperhatikan dari sini adalah bahwa teks yang terakhir kali dibuat itu yang pertama kali ditutup. Misalnya kan itu bold, underline, italic. Yang pertama ditutup slash I, slash U, slash B, dan slash H1. Ada 4 coding untuk satu objek ini. Jadi tolong dipahami pelan-pelan ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lihat di materi ini? Nah, untuk teks masih ada ya. Untuk teks misalnya kita mau buat dia misalnya berpangkatan, superscript atau indeks superscript. Nah, misalnya X kuadrat, makanya saya buat X superscript, ya, subscript, ya, kayak gini ya. Subscriptnya tadi belum kita buat ya. Nah, superscript, misalnya pangkat 3. Nah, jadi angka 3 itu nanti ada di atasnya X. Jadi kalau kita refresh, nah ini dia. Nah, misalnya kalau subscriptnya, misalnya kalau saya buat di sana, nah ini kita panjangkan aja ya ke samping. Contoh, saya kasih di sana H2O. H subscript 2, misalnya U. O-nya di sini. Nah, Ctrl S, kita lihat, saya refresh. Nah, ini indeks. Jadi ini sub P ya. Ini superscript yang di atas, ini subscript. Jadi di bawah ya. Tuh. Selanjutnya kita lihat, misalnya kalau saya buat di sana ya, saya kasih HR untuk membuat batas saja nanti ya. Misalnya kalau saya buat di sana 1, misalnya SD, 2, SMP, 3, SMA contoh. Kalau kita simpan, kita jalankan, dia nanti tampilannya nggak sama ya, ke bawah dia, ke samping dia gini. Kadang-kadang dia kacau. Nah, bagaimana menampilkan sesuai yang ada di sini? Kita kasih namanya free. Ya, ini saya tutup di sini dengan slash free. Kalau kita kasih free seperti ini, kita refresh, dia tampil seperti yang kita buat di halamannya. Ini dia. Ya, mungkin agak saya gedekan tulisannya, saya kasih aja di sana H1. Di sini ditutup dengan slash H1. Nah, kalau kita simpan, kita refresh. Nah, ini kan. Jadi, free itu fungsinya adalah menampilkan sesuai dengan apa yang terdapat di halaman. Demikian, terima kasih.